Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi kelas 8 yang berjudul Nilai dan Semangat Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran: 1. Berbesar hati dalam menerima nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. 2. Berperilaku patriotik di masyarakat sebagai pelaksanaan terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Menjelaskan nilai kejuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Melakukan kajian nilai-nilai kejuangan tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. D. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Satu, mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah, persatuan adalah kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebelatan yang utuh dan serasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. A. Perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. B. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. C. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. D. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan
yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda, menurut laporan dari Kemenpora RI, ada 10 masalah pada generasi muda atau pemuda. A. Masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. B. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. C. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. D. Sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. E. Penggunaan bahasa Indonesia yang makin memburuk. F. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda, seperti narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. G. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. H. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. I. Meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. J. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius terdiri dari A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. D. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. 2. Nilai kemanusiaan terdiri dari A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional, dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, inilah contoh kerjasama di sekolah, ya. Guru dan siswanya, mereka sedang membersihkan kelas, ya. Kemudian yang ketiga, ada nilai produktivitas yang terdiri dari perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran, itu A, ya. Kemudian B, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Yang C, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya 4, yakni nilai keseimbangan. Terdiri dari A, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Kemudian B, keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. E. Nilai demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah sebagai berikut. A. Rasa cinta tanah air. B. Jiwa patriot bangsa. C. Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman.
Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya F. Nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan, dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Selanjutnya G. Nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum atau equality before the law dapat terwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.